Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dalam perjalanan hidup ini, banyak yang harus kami lalui.
pemirsa terkasih dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Sylvia Magdalena Antang, dalam acara kita Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan. Sungguh satu sukacita yang besar jika kita boleh kembali melayani Tuhan pada hari ini. Pujian yang luar biasa. Tuhan tidak pernah kecewakan saya dan saudara. Dia selalu berjalan di depan kita. Dialah yang paling tahu jalan-jalan saudara dan saya. Dia yang paling mengerti, dan mari berharap dan bersandar kepadanya. Karena hanya dialah sumber jawaban yang menolong memulihkan hidup pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, bersama-sama dengan kami, dan kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian acara kita ke depan, baik pujian maupun firman Tuhan. Ya, halo Ibu, Bapak, selamat pagi. Apa kabar? Ya, Pak Purbaya dan Ibu Hotris Siombing. Terima kasih, rambutnya cantik sekali hari ini. Lain kali saya juga harus buat begitu ya, supaya menarik. Ya, sehat semua? Sehat, puji Tuhan ya. Ya, hari ini kita akan melayani Tuhan bersama-sama ya Ibu. Dan kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita. Ya Pak ya, Bapak sehat sekalipun kondisi tubuh agak kurang fit karena memang kondisi seperti ini. Tapi bisa bersyukur melayani bersama Ibu, dan nanti akan ada hamba Tuhan yang boleh melayani kita pada pagi hari ini. Pemirsa terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini saya tidak sendirian. Tidak hanya dengan Ibu Hotris bersama dengan suami, dan juga bersama dengan anak-anak. Ada Probel, ada Istuti, ada Deb, juga ada Ibu Nisa. Oke, kita akan menerima tamu ya, yang akan jadi pembicara kita pada pagi hari ini, yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan untuk kita. Kita boleh sharing, kita boleh bertanya bersama-sama ya. Ya, Bapak, Ibu silahkan. Salam. Ya. Ya, selamat Apa sore. kabar? Baik, Ya. silakan Bapak Ibu di situ. Ibu boleh ambil posisi di ujung. Ya, Bapak Pendeta boleh di dekat saya. Ya, ya, oke. Kita Ini sudah bersyukur. sore kita ini Bu ya. Ya, udah sore. Ya, kebiasa. Oke, baik. Pak Pendeta, apa kabar? Tadi siapa yang Baik, Ibu. lagi? Iya. Iya, biasanya melayani di lapas ya, Bapak ya. Ya. Sebagai koordinator di Rutan Palembang. Bukan. Oh, boleh bukan Bapak rutan. ceritakan sedikit. Pelayan penjara. Pelayanan penjara. Termasuk rutan. Ya, Ya, jadi tapi di mana aja itu tuh, Pak? kalau dulu istilahnya penjara, sekarang lembaga pemasyarakatan. Iya. Jadi Ya. jangan dipenjarain terus ya. Oh, jadi Dan juga lapas. di sebagai anggota konseling dan juga sebagai penasehat di Rumah Konseling Palembang. Palembang, Sriwijaya ya. Sriwijaya, RKS Palembang. ya, Rumah RKS. Konseling Sriwijaya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saya Saudara, buka aja Bu ya, biar ya lebih silakan enak Pak. ya. Oh, nanti pakai Oke. pistol aja ya. Ya. Jadi sebagai penasehat juga sebagai anggota konselor ya, sebagai konselor ya Bapak Ibu pemirsa, juga melayani di lapas Palembang. Itu yang menangani di Pak Jo, di Kemerdekaan. Di Pak Jo itu ada lapas anak, lapas dewasa yang pria ya Pak ya. Kemudian juga di Pak Jo, di Kemerdekaan ini yang wanita ya. Terus ada yang di Mata Merah atau merah mata itu apa itu Pak? Lapas juga ya? Lapas. Ya, jadi Laki-laki kelas 1. kelas 1 ya. Oke, jadi ada banyak sekali pelayanan yang bisa dilakukan yang hari ini nanti bisa diseringkan ya bersama-sama, di mana kita hari ini akan mengangkat satu tema, Yesus memulihkan hidupku. Saya rasa bahwa melalui pelayanan Bapak sebagai konselor dan juga yang menangani pelayanan di lapas di Kota Palembang ini
Ada banyak orang yang sudah diberkati hidupnya, dipulihkan hidupnya, nanti akan Bapak sharingkan untuk kita ya. Baik, pemirsa terkasih, inilah profil kita untuk pembicara kita pada saat sore hari ini, Bapak Pendeta Samuel Uliloni MTH sebagai koordinator Lapas Palembang dan juga sebagai penasehat sekaligus sebagai konselor di Rumah Konseling Sriwijaya Palembang. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah iklan-iklan yang berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, selamat sore, masih bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen sore hari ini. Saya bersama dengan keluarga Bapak Pendeta Samuel Uliloni bersama dengan istri tercinta Ibu Sri Nuraini. Bapak Ibu Nurani ya, Ibu Sri Nurani. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk saat ini di mana kita akan berbicara tentang satu tema yang sangat menarik dan sangat penting dalam hidup kita, yaitu Yesus memulihkan hidupku. Betul Pak Pendeta? Betul. Yesus memulihkan hidupku. Siapa sih yang hidupnya nggak mau dipulihkan gitu ya? Jujur kita akui bahwa seringkali dalam perjalanan seperti pujian tadi kan, dalam perjalanan hidup ini banyak yang harus kita lalui. Kadangkala kita sedih, kadangkala kita kecewa, tetapi Tuhan selalu ada di depan kita. Dan saat kita berserah percaya penuh kepadanya, Dia akan menolong kita dan akan memulihkan hidup kita. Baik Pak Pendeta, silahkan untuk firman yang boleh disampaikan pada pada sore hari ini. Apakah Bapak membaca ayat sendiri atau juga bisa boleh minta dibacakan oleh Oke, Ibu Hotris boleh ya, dari Markus ya. Silakan Bu, ada mic-nya boleh. Markus pasal 7 ya Pak. Ya. Ayat 31 sampai ayat yang ke-37 ya Ibu. Silakan. Ini Pak, kalau mau pakai Alkitab boleh. Maaf, ini saya kurang kelihatan ya. Oh ya. Kalau pakai ini lepas saja. Boleh Baik Bapak. dilepas ini ya. Kacamatanya dulu masuk di dalam Pak ya. Kabur. Ya. Mari Bu Hotris silahkan. Firman Tuhan dari Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Amin. Ya, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pemirsa, tema kita adalah Yesus memulihkan hidupku. Iya. Menarik sekali dari ayat 31 sampai 37 ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Pendeta Samuel Uliloni. Bagaimana supaya hidup saya dan pemirsa dapat dipulihkan dari segala hal yang terjadi dalam hidup kita.
Oke, silakan Pak Pendeta. Ya, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ya, yang kita pelajari hari ini, Ya. ini cuma salah satu dari mujizat yang Tuhan Yesus, ya, yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan. Ya, artinya dari apa yang kita baca di sini, kita mau melihat ada dua hal penting di sini. Yaitu yang pertama ialah, ya, Yesus adalah alamat yang tepat. Dia adalah alamat yang tepat untuk mendapatkan pemulihan. Ya, jadi Yesus alamat yang sungguh tepat dapat pemulihan. Dan yang kedua ialah kita harus menyerahkan diri atau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka pemulihan itu pasti bisa terjadi. Baik, Nah, baik itu Pak ya. Pendeta ya. Artinya bahwa sebelum kita mengupas habis tentang tema ini, Yesus memulihkan hidupku, ada apa dengan kehidupan ini Bapak Pendeta? Ya, berdasarkan pengalaman Bapak Pendeta melayani sebagai konselor, juga melayani sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menangani lapas kota Palembang. Pengalaman seperti apa yang Bapak dapatkan di mana orang-orang sangat butuh yang namanya pemulihan? Ada apa dengan hidup seseorang? Ada apa dengan hidup kita sebagai orang percaya? Ya, selama kita hidup di dunia ini, persoalan itu tidak pernah selesai. Pasti selalu ada persoalan. Dalam hidup ini penuh dengan persoalan, macam-macam persoalan. Ya, bagaimana supaya dipulihkan? Ya, datang kepada Yesus sebagai alamat yang tepat dapat pemulihan dan berserah atau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dalam iman percaya kita, maka dia akan bertindak. Ya, jadi dua hal ini yang penting. Jadi harus datang pada mengenai Yesus. masalah, aduh macam-macam. Ya, kalau di lapas misalnya itu, ya, banyak yang ada kasus penggelapan, ada kasus narkoba, ada kasus pembunuhan, ada kasus korupsi dan lain sebagainya. Ada begitu banyak persoalan. Nah, inilah yang perlu untuk kita jalani hadapi dalam hidup ini. Apapun persoalanmu, apapun tantangan hidupmu, apapun pergumulan hidupmu, datang pada Yesus. Karena hanya dialah, ya, hanya dialah sumber kekuatan dan pemulihan bagi kita. Oke, baik Ibu Hotris boleh ambil mic-nya. Ibu, menurut Ibu ada masalah apa sehingga orang butuh pemulihan? Seperti apa persoalan dalam hidup ini sehingga orang butuh sekali pemulihan? Kalau menurut dari pemikiran Ibu nih, dari Ibu Hotris. Ya, mungkin dari akar pahit yang dialaminya ya, Oke. atau pergumulan, baik sakit penyakit apapun itu, sehingga kita seseorang butuh untuk mengalami pemulihan. Akar pahit ya. Iya. Oke, baik. Ibu Sri, boleh ambil mic-nya Bu. Ibu Sri, sedikit coba menambahkan apa kalau Ibu mengatakan kenapa? Ada apa dengan akar pahit? Kenapa itu harus butuh pemulihan? Masuk Bu, mic-nya masuk ke dalam Bu. Oke, pisel Ibu. Ke bawah. Nah, ya, supaya kedengaran. Akar pahit ini menjadi satu persoalan yang sangat rumit ya, bagaikan satu hal yang putar di dalam diri manusia, dan itu sangat berakibat kepada seluruh kehidupan manusia itu sendiri, karena karena ini akar pahit itu sangat mempengaruhi hidup manusia dan berimbas kepada bahkan seluruh keberadaan hidup manusia sendiri, dan kayaknya tidak selesai gitu. Kalau kita teliti ya dalam hidup manusia ini banyak sekali yang menjalani ya akar pahit, dan
menikmatinya, nggak mau keluar dari sana, sehingga sulit untuk mengalami pemulihan. Nah, disitulah kita perlu Tuhan untuk bisa sembuh dari akar pahit, pulih dari akar pahit, karena hanya Dia yang memampukan untuk kita bisa benar-benar pulih dari akar pahit yang sangat menggerogoti jiwa manusia. Iya, jadi artinya bahwa akar pahit itu berbahaya sekali ya Bu ya. Itu salah satu bagian poin yang bisa kita pikirkan, selain apa yang Pak Pendeta sampaikan tadi, banyak hal terjadi di lapas di mana terjadi pembunuhan, korupsi, bahkan pemerkosaan dan lain sebagainya ya Pak, dan orang-orang butuh pemulihan. Silakan Pak Pendeta, bahwa Bapak Pendeta menjelaskan beberapa poin di sini. Bagaimana agar kita bisa pulih? Ya, supaya kita bisa pulih, kita harus datang kepada Tuhan. Mengapa? Tuhan Yesus itu adalah alamat yang tepat. Di situ dikatakan ayat 31 sampai 32 ya. Di sana dikatakan, kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini ialah bahwa Tuhan Yesus ketika Dia mau datang ke daerah ini, Sidon ya. Itu bukan secara kebetulan Dia lewat, tapi Dia sudah tahu bahwa di sana ada seorang yang membutuhkan pertolongan. Dan Dia datang ke sana, Dia tahu juga bahwa ada orang yang sudah merindukan pertolongan itu. Jadi Yesus datang ke situ. Nah, pas Yesus datang ke situ, bertemulah ya. Jadi satu hal yang kita perlu perhatikan di sini ialah bahwa kalau kita ada pergumulan, carilah Yesus. Dan kalau kita datang kepadanya, maka Dia pasti akan menemukan kita. Dan kita menemukan Dia. Dan pemulihan itu pasti bisa akan terjadi. Jadi, dalam kebingungan kita, dalam segala persoalan kita, dalam segala hal yang kita alami, sulit sekali. Datanglah kepada Yesus. Dengan datang kepada Dia, kita akan menemukan jalan keluar. Dengan datang kepada Dia, kita akan menerima pemulihan itu. Karena ya Tuhan Yesus sendiri bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ketenangan itu diperoleh kalau kita datang pada Yesus dan kita mengalami anugerahnya. Ya, ini yang kita perlu lihat. Dan juga mengapa Yesus itu sebagai tempat yang tepat untuk minta pertolongan. Ya, karena Dia bukan hanya manusia biasa, bukan hanya nabi, tapi Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat dunia. Ya. Jadi kalau datang kepadanya, saya bilang tadi alamat yang tepat itu ialah karena di dalam Dialah kita menemukan pemulihan yang sesungguhnya. Ya, Dia adalah Tuhan, karena di Yohanes pasal 1 ayat 1-3 itu dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Segala sesuatu dikerjakan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia benar. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman itulah Yesus. Ya, ini pernyataan pada waktu itu.
Kalau Yesus sekarang di sorga, tapi dia melihat kita dari sana dan dia mau memberkati kita dari sana, dan kita akan mengalami pemulihan itu karena dialah sumber damai sejahtera kita. Jadi intinya setiap persoalan, setiap masalah dalam hidup ini, maka solusi atau jalan keluar terbaik adalah kita peroleh di dalam Yesus. Sebab itu harus datang kepada Tuhan Yesus, di mana dia bukan hanya sebagai Allah yang hadir sebagai manusia, tetapi dia juga adalah Allah yang maha tahu. Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa tidak kebetulan dia datang ke tempat itu karena dia sudah tahu ada anaknya, ada orang yang butuh jamahannya, yang butuh pemulihan daripada Yesus. Nah, ini menarik Pak ya. Jadi kita bicara tentang waktunya Tuhan, tentang pengetahuannya Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ya menyingkapi hal ini saat kita punya masalah dalam hidup kita, tapi kita harus memahami satu hal. Satu, Tuhan mengerti bahwa ada waktunya dia akan menolong kita, dan dia adalah Allah yang sesuai dengan waktunya dia ya untuk menolong kita. Silakan Pak. Ya. Jadi hal kedua di sini ialah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan dalam situasi keadaan apapun kita tetaplah berharap kepadanya, tetaplah datang kepadanya, tetaplah menantikan dia, karena dia tahu kita lagi menantikan dia. Tetaplah menanti. Dan juga ya istilahnya kalau kita berdoa di sini ialah berserah. Atau menyerahkan diri. Ada juga istilah lainnya pasrah. Kalau pasrah itu kelihatannya kayaknya benar juga, tapi tidak punya alamat. Ya. Pasrah, terserah pertolongan itu datang dari mana Pak? Pasrah. Ya. Sebelum kita masuk, baik Pak, sebelum kita masuk jauh kepada penyerahan diri, itu poin kedua. Di sini dikatakan bahwa Yesus adalah alamat yang tepat untuk mendapatkan pemulihan dan juga butuh waktu Tuhan menjawab. Pernah punya pengalaman Bapak Ibu ya dalam hidup Bapak Ibu Saudara di mana rasanya ini persoalan kok tidak selesai-selesai. Ya mungkin juga yang lain ya bisa sharing gitu ya. Karena firman itu kan harus nyata di dalam hidup kita gitu ya. Dan di mana kita merasa kok begitu panjang waktunya. Sementara tadi dikatakan bahwa tidak kebetulan dia lewat di situ. Dia sudah tahu ada orang yang butuh dia pada saat itu. Silakan Ibu Sri, punya pengalaman itu dalam kehidupan Bapak Ibu, bagaimana menantikan Tuhan, waktunya Tuhan. Ya, pengalaman jawaban Tuhan, pertolongan Tuhan, tindakan Tuhan, kepedulian Tuhan tuh sangat luar biasa ya khususnya dalam hidup kami sekeluarga, juga pasti dari Bapak Ibu semuanya. Dan rasanya memang saya boleh saksikan kami tidak bisa hidup sebenarnya tanpa Tuhan setiap hari, dan saya ingin menyaksikan satu hal yang benar-benar nyata begitu ya. Salah satu ya dari selama masa pandemi COVID ini ada begitu banyak ya, kita semua merasakan itu sebenarnya banyak sekali persoalan gitu ya di keluarga-keluarga ya, sangat banyak gitu ya, yang biasanya rukun bisa jadi nggak rukun atau sebaliknya begitu ya, karena orang pada bingung biasanya tinggal di rumah harus tinggal di rumah gitu, dan secara ekonomi juga luar biasa sangat berdampak ya, kita keluarga-keluarga itu sangat mengalami, demikian juga kami. Tapi sepanjang pandemi sampai hari ini pertolongan Tuhan luar biasa, ada saja yang Tuhan buat begitu ya untuk menolong kita dan menolong kami. Dan saya tuh kalau misalnya ya butuh sesuatu, kami selalu cerita pertama sama Tuhan gitu, karena dia yang paling tahu dan dia benar-benar bertindak gitu. Dan bahkan saya selalu berdoa, Tuhan aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan, aku tidak ngerti apa yang aku harus buat gitu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan sungguh nyata. Nah baru-baru ini
ada satu persoalan yang berhubungan dengan persoalan hubungan keluarga ya. Itu udah lama banget, kami pun sampai nggak tahu mau buat apa bagaimana, tapi kami rindu untuk pulih gitu ya. Kami cuma bisa berdoa, kami berdiam diri. Nah singkat cerita tahu-tahu keluarga kami itu mencari saya dan saya bilang langsung, wah ini memang jawaban Tuhan, udah lama kita doakan dan dia sendiri yang mencari, ya saya tinggal bilang iya. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru datang. Oke, karena paling penting sekarang kita benar-benar harus pulih dengan diri kita sendiri, pulih dengan hubungan kita dengan sesama kita apapun, karena itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita supaya kita bisa happy gitu ya. Dan saya merasa Tuhan menjawab begitu, bahwa bahkan itu sudah lama banget pun kita mungkin sudah lupa, nggak tahu mau buat apa, tapi Tuhan benar-benar bertindak. Iya ya, jadi itu real ya pengalaman ya, bahwa dalam hidup ini kita memang ada persoalan, ada masalah, bahkan dalam waktu yang berkepanjangan, tapi Tuhan saat kita datang pada Yesus selamat yang tepat, Ia menjawab pada waktunya sehingga pulih keluarga dalam kehidupan, jadi ada rasa damai ya. Baik Bapak Ibu terkasih, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan bersama hambanya Pendeta Uli Loni dengan tema Yesus Memulihkan Hidupku, dan kita akan kembali dalam sesi-sesi berikutnya. Tetap di posisi saudara, jangan kemana-mana. Baik, satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Bapakku yang baik, Engkau mengasihiku dengan kasih sempurna tak terduga olehku. Bapakku yang baik, sungguh mulia kasih-Mu, diriku yang tak layak Kau angkat jadi anakmu. Apakah yang dapat ku balas atas kebaikanmu? Aku yang terhina berdosa, terluka derita, Kau basuh dengan darah suci, pulihkan seluruh hidupku. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, Engkau menerima apa adanya kami. Engkau mengasihi, mengampuni dengan penuh kasih, hingga kami menyadari dosa dan salah kami. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, Engkau tetap setia mendampingi kami. Engkau membimbing kami dengan penuh kasih, hingga kami menyadari indahnya kasih-Mu Bapa. Sungguh Engkau Bapakku yang baik,
Bapakku yang baik. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, Engkau menerima apa adanya kami. Engkau mengasihi, mengampuni dengan penuh kasih, hingga kami menyadari dosa dan salah kami. Kami bersyukur Bapa atas kebaikan-Mu, Engkau tetap setia mendampingi kami. Engkau membimbing kami dengan penuh kasih, hingga kami menyadari indahnya kasih-Mu Bapa. Sungguh Engkau Bapakku yang baik. 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 Oke, Bapak, Ibu silahkan diminum sambil dinikmati kuenya. Pemirsa, pujian yang sangat luar biasa. Bapak, Engkau yang baik. Dan itu ciptaan sendiri dari Pak Pendeta. Pak Pendeta ini banyak sekali lagu-lagunya di YouTube. Bapak Ibu Saudara boleh share di YouTube, bisa di-like-in, bisa di-subscribe ya. Dan tadi di dalam syair pujian ini mengatakan bahwa Bapak Engkau yang baik dan Engkau menerima kami apa adanya. Ini berkaitan sekali ya dengan tema kita, bahwa saat orang membutuhkan pemulihan, saat orang butuh pertolongan daripada Tuhan, itu kan ada kalanya orang merasa, aduh aku ini orang yang berdosa. Kira-kira Tuhan bisa nggak mengampuni saya? Oke, saya mau tanya sama salah satu ibu bersama dengan kita. Silakan Pak, sambil diminum saja. Pernah nggak merasa terpuruk benar bahwa kira-kira Tuhan bisa nggak mengampuni saya gitu ya? Pernah nggak merasa seperti itu? Ada satu kesalahan yang rasanya fatal sekali gitu ya? Pernah mengalami itu dan lalu bagaimana menyelesaikannya? Datang kepada Yesus atau justru datang ke tempat yang lain? Minta tolong ke yang lain. Silakan Bu Nisa. Semua permasalahan kita serahkan kepada Tuhan, semuanya ada jalan keluar. Jika kita mencari Tuhan, pasti ada jalan solusinya. Saya sendiri, Bapak Ibu, Bapak Pendeta, saya sendiri banyak masalah yang saya hadapi. Dan saya sudah 3 tahun saya sendiri. Ya. Dan itu sampai sekarang bukan karena kehebatan saya. Selain pertolongan Tuhan, saya akui udah 2 tahun saya jauh dari firman Tuhan. Karena saya waktu di Jakarta kami kerja di PT, jadi kadang jarang kami libur hari Minggu. Jadi disinilah aku kenalan sama Ibu Selfie, jadi mulai lagi mendengarkan firman Tuhan, mulai lagi melayani Tuhan dan mencari Tuhan. Dan saya itu benar-benar Tuhan sangat peduli kepada saya, sangat sayang kepada saya. Ya, terima kasih Bu Nisa. Ya, ini jauh dari anak dan suami, tapi bekerja luar biasa untuk keluarga ya.
ada banyak hal yang terjadi, tetapi ya itulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan yang bisa memulihkan. Silakan Pak Pendeta lanjutkan untuk tadi saat kita mau dipulihkan dalam hidup ini. Ada saat-saatnya di mana kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, bahkan mungkin dosa kita terlalu besar. Apalagi nih kalau pelayanan di lapas ya, ada orang-orang yang merasa tidak terampuni dosa dan kesalahannya. Tetapi bagaimana Bapak akhirnya memberi mereka arahan, bimbingan, karena Bapak adalah seorang konselor yang juga sekaligus penasehat dalam rumah konseling Sriwijaya. Ya, memang tadi saya sudah sampaikan, jalan satu-satunya datang sama Tuhan. Karena persoalan-persoalan hidup ini, selama kita berada di dunia ini, enggak akan pernah selesai. Ya, enggak akan pernah selesai dan tidak ada titik akhirnya. Tetapi kalau sama Tuhan Yesus, ada penyelesaiannya. Ya. Dan ini membawa kita untuk makin indah hubungannya dengan Tuhan. Makin indah, makin menjalaninya dalam hidup ini bersama Tuhan. Rasa sukacita damai sejahtera itu makin kuat di dalam kita. Sehingga tidak ada lagi kita takut dengan akibat dari masalah-masalah itu. Nah, sehubungan dengan anak-anak di penjara. Ya, mereka itu ya tentu karena sudah berbuat salah yang besar sehingga sementara dihukum, Bapak sambil cerita, yang lain mari sambil menikmati sambil menikmati kuenya, minumannya ya. Oh, jadi bagaimana dengan bimbingan-bimbingan yang ada di lapas? Jangan sebut penjara katanya. Saya dulu juga kan melayani di penjara gitu. Tapi jangan bilang penjara, tapi lapas. Ya. Nah, gimana Pak? Jadi pergumulan mereka yang berat di situ ialah mereka merasa sulit diterima kembali oleh masyarakat, oleh keluarga, dan mereka sudah merasa terbuang. Nah, tapi satu hal yang kita sampaikan kepada mereka bahwa asal kamu mau datang sama Tuhan, seberat apapun dosamu diampuni dan diterima oleh Tuhan. Yang penting ada kesadaran mau datang sama Tuhan. Itu satu hal yang penting. Itu kesadaran saja. Karena kita tidak bisa bawa apa-apa untuk nyogok Tuhan gitu ya. Kita tidak bawa apa-apa untuk membela diri kita atau memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada. Hanya sebuah penyesalan, sebuah pengakuan, dan sebuah komitmen untuk belajar mengikuti Dia. Dengan demikian, mereka dapat dikuatkan di sana. Meskipun masih di dalam tahanan, tapi jiwa mereka sudah bebas. Iya. Jadi kebebasan itu ya bukan soal tempat, tapi soal jiwa. Hati ya, pikiran ya. Hati, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita sudah tidak terkurung oleh karena di dalam Kristus ada kelepasan. Jadi intinya bahwa sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, kan Yesaya juga mengatakan baiklah kita berperkara ya. Bahwa dosamu akan putih seperti bulu domba ya. Jika kita datang kepada Tuhan, Dia yang akan menyuci menguduskan kita. Bahkan loh Pak, di dalam urutan itu, karena kita juga kan ada orang-orang yang kita kenal dan kita kunjungi, kita doakan. Ada orang yang memang dulu adalah seorang yang merugikan bangsa, merugikan pemerintah gitu kan ya. Dan akhirnya di lapas dia menyadari betul dan dia dekat dengan Tuhan, dan Alkitab itu sudah dibaca berulang-ulang dan hidupnya sungguh sangat berubah. Dan banyak anak muda yang justru mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang akhirnya mau melayani Tuhan. Ya, jadi Pak Pendeta, kita datang kepada Tuhan, kepada alamat yang tepat, karena Dialah yang sanggup memulihkan kita secara holistik ya, secara total ya, secara menyeluruh ya. Dan ada banyak pengalaman dalam kehidupan kita secara pribadi. Saya mau tanya deh kepada Ibu Hotris nih ya. Boleh Ibu mic-nya. Ibu pernahkah punya pengalaman bersama dengan Bapak atau hidup Ibu secara pribadi? Bagaimana saat Ibu menghadapi satu masalah, satu hal dalam hidup Ibu, lalu Ibu datang pada Yesus dan Yesus melegakan hati Ibu, memulihkan hati Ibu? Kayaknya hampir setiap saat ya. Setiap saat.
Iya, hampir setiap saat saya datang sama Yesus. Banyak banget ininya pergumulannya. Iya, iya. Baik, ketika ya Ibu lihat ini Bapak kondisi pemulihan post-stroke hampir 6 tahun. Iya, iya. Iya. Ketika baru-baru, ya kita semua kan shock ya, Iya. nggak siap gitu ya menerima kenyataan, terlebih-lebih yang mengalami. Dia menjadi lebih sensi, marah-marah gitu ya. Sementara saya kan nggak mungkin harus balas dia marah, saya marah. Iya, iya. Gitu. Aduh, sabarnya Ketika ya. pertama kali itu ya. Nah, jadi saya diam aja, saya sabar. Tapi dia tidak pernah tahu. Ketika saya menangis, di kamar mandi saya menangis, jadi-jadinya. Sambil menangis saya sambil berserah kepada Tuhan Yesus. Saya minta Tuhan mampukan saya menghadapi suami saya, merawat suami saya. Sampai waktunya Tuhan tolong dia, pulihkan dia, walaupun pemulihannya belum sempurna. Ya kita kan nggak bisa paksa Tuhan dan semua nggak bisa instan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu indah pada waktunya Tuhan. Oke Ibu, kita akan masuk di sesi kedua ini untuk penyerahan diri. Bagaimana Bapak Ibu menerima kenyataan ini? Kan awal-awal kita nggak siap tentunya, tetapi sampai akhirnya menjadi ikhlas, rela menerima kondisi ini sampai akhirnya bisa seperti sekarang. Baik Bapak Ibu terkasih, nanti kita akan mendengarkan lanjutan bagaimana berserah diri penuh kepada Tuhan ya untuk dipulihkan khususnya dari keluarga Ibu Hotris. Tetap di posisi Bapak Ibu Saudara, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Oke, kita akan mendengarkan untuk selanjutnya bagaimana narasumber kita agar kita dipulihkan penyerahan diri secara total dan kita akan meringkaskan untuk pertemuan kita pada hari ini. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pertama tadi, Yesus adalah alamat yang tepat. Kalau kita sudah datang pada Yesus, tetaplah berserah diri pada Yesus. Dialah yang tahu kapan dia mau melakukan apa yang kita minta. Ya, jadi tetap saja, karena ya di dalam iman kepadanya bukan yang kita dapat di dunia ini yang terpenting, tetapi yang dia sediakan di sorga yang terpenting. Sehingga di dunia ini kita dapatnya berbeda-beda. Ada orang yang langsung sembuh seketika, ada orang yang lewat proses yang alamiah, ada orang yang tidak sembuh-sembuh, dan akhirnya juga ada yang berujung kematian. Tetapi semua ini bukan ukuran untuk kita menilai pengalaman dipulihkan oleh Tuhan. Ya, yang menjadi ukuran ialah kita sudah dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan itu berarti kita sudah punya hak sorgawi. Amin, amin. Nah, ini saja. Iya. Dan intinya bahwa kita saat kita dipulihkan, kita harus berserah penuh, menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan dan menunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik. Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengakhiri untuk pertemuan sore hari ini dan kita akan bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Uliloni. Silakan Pak. Baik, mari kita satu dalam doa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk pertemuan kami sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh melihat bagaimana Engkau mendatangi orang-orang yang lagi membutuhkan Engkau. Dan di sana Engkau memberikan pemulihan menurut waktu Tuhan dan menurut cara kerja Tuhan. Ada yang dipulihkan dengan proses alamiah, ada yang dipulihkan dengan proses mujizat. Tapi semua itu bukan yang terpenting. Yang terpenting bagi Engkau ialah hati kami berpaut dengan Engkau. Dan sebagai anak-anak-Mu, kami boleh selalu ada di dekat-Mu. Itulah yang membawa kebahagiaan bagi kami, dan itulah yang menjadi jaminan hidup kami masuk ke dalam surga mulia nantinya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih untuk pertemuan kami sore hari ini. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami sekalian anak-anak-Mu. Dan semua yang ada di sini biarlah diberkati oleh Tuhan dan nama-Mu dimuliakan dalam pertemuan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa harapan kami kepadamu. Berkati kami sekalian di sini. Berkati semua pemirsa di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya,